محمد نبينا بنور حدينا من مكة حميم نوره سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fatah wa bika nasta'in, Ya Fatah wa bika nasta'in, Ya Fatah wa bika nasta'in, amma ba'd. Kali ini kita bahas mengenai beriman kepada perkara yang gaib. Semua yang wajib diimani, wajib, yang tidak nampak Allah, tidak nampak malaikat, tidak nampak, kemudian Rasul-Rasul Allah juga dianggap gaib untuk kita karena kita tidak jumpa. Kemudian kehidupan setelah mati, hari kiamat, mulai dari kehidupan di dalam kubur, di alam mahsyar, nanti di sana ada neraka, ada surga. Maka semua yang gaib wajib diimani. Makanya di awal Al-Quran suratul Baqarah, di sana Allah sampaikan sifat pertama orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa yang disampaikan oleh Allah mengenai perkara yang gaib? Di dalam kubur ada azab, di dalam kubur ada nikmat, di dalam surga ada nikmat, di dalam neraka ada azab. Maka jangan lagi bertanya-tanya apa betul. Kalau ragu, maka iman batal. Atau bercanda atau serius, emang lu pernah ke sana? Bercanda atau serius, ucapan ini seperti yang saya sampaikan tadi, maka orang yang mengucapkan seperti telah keluar dari Islam. Paham tidak? Paham. Maka bagian dari yang gaib adalah azab kubur. Kenapa gaib? Ya tidak nampak saat kamu letakkan mayat di dalam kubur. Kadang setelah itu dibongkar lagi, diotopsi banyak-banyak orang setelah dikuburkan. Setelah itu 1-2 jam, ada yang 1-2 hari bongkar lagi kuburnya, tapi tidak ada terlihat di situ neraka, tidak ada terlihat di situ nikmat. Walau mayatnya masih dengan kain putih biasa-biasa saja. Tetapi karena Allah telah sampaikan lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, juga lewat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam kubur ada azab, maka siapa yang ingkar adanya azab kubur, orang itu telah keluar dari apa? Dari Islam. Paham tidak? Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, Maturidi wa Asy'ari. Makanya ulama menulis wa yakfuru munkiru azabil qabri. Orang yang ingkar azab kubur menjadi kafir. Liqaulillahi ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Bahwa neraka disodorkan ke atasnya itu pagi dan petang, dan pada hari kiamat tiba masukkanlah Fir'aun bersama pasukannya, pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Paham tidak? Di dalam hadis-hadis Nabi juga banyak yang menjelaskan adanya azab kubur. Orang nanti ditanya mengenai orang yang tidak sholat dari zuhur asar di palu-palu, kemudian yang tidak
zuhur yang tidak sholat asar dipalu-palu sampai maghrib, maghrib isya sampai subuh. Di sana ada sujaul aqra. Paham tidak ya? Yang mematok orang yang tidak sholat. Jelas itu. Bagi orang yang ingkar adanya azab kubur, maka orang tersebut telah keluar dari Islam. Bagaimana kalau ingkar dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur? Maka ulama menjelaskan bahwa kalau dia ingkar karena tidak tahu, bukan karena pembangkang, maka orang itu tidak jadi kafir, hanya jadi fasik, pendosa besar. Tetapi kalau dia ingkar adanya pertanyaan di dalam kubur sebab pembangkang, ulama telah jelaskan melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Muslim. Misalkan di dalam kubur ada pertanyaan, mar rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Terus dia bilang, tidak percaya saya itu. Kemarin saya baru gali juga bongkar kubur tetangga. Tidak bisa bicara mayatnya. Misalkan ada yang begitu. Atau ingkar dengan cara lain. Setelah disampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan adanya pertanyaan dalam kubur, maka orang itu bukan lagi fasik, tetapi telah keluar dari Islam. Paham? Semua yang gaib wajib kita imani. Makanya iman yang mu'tabar itu bukan iman setelah melihat. Orang-orang kafir itu kan nanti setelah masuk neraka, apa mereka kata? Rabbana absarna fasami'na farji'na na'mal sholihan inna muqim. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat, mendengar. Dulu disampaikan itu, dengar juga tapi tidak yakin. Sekarang sudah melihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal sholihan inna muqim. Kami mau yakin karena sudah lihat. Maka Allah sampaikan walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau nanti dikembalikan di dunia itu, mereka akan buat dosa, kekufuran, kefasikan sebagaimana mereka di dunia, sesungguhnya mereka pembohong. Maka ya sekarang inilah beriman namanya ini. Setiap yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat para ulama hak dan mu'tabar, akal terima atau tidak terima, maka wajib diimani. Salah satunya azab kubur. Karena kita sudah lihat sendiri tahu orang banyak-banyak di otopsi itu setelah ada yang dibunuh, dikuburkan, digali lagi, dibongkar, tapi tidak ada azab di situ, tidak ada nikmat. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah adalah hak, yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hak. Makanya beriman itu meyakini tanpa melihat, tanpa musyahadah, tanpa menyaksikan. Jadi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kita yakini tanpa musyahadah, menyaksikan, itu namanya beriman. Kalau lihat dulu baru beriman, bukan lagi beriman itu dengan yang gaib, tapi iman bil musyahadah. Sementara iman bil musyahadah tidak diterima oleh Allah seperti orang kafir tadi. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.